Halo kerabat, untuk part kali ini kita akan membahas perawatan anggrek yang dilakukan Mas Onggo untuk melihat ketika dia berada di naungan dan tanpa naungan ya. Nanti kira-kira perbedaan plus minusnya seperti apa. Nah, kita datang ini si empunya tempat. Halo, selamat siang Mas Onggo. Halo, selamat siang juga. Terima kasih untuk sahabat anggrek. Oke, nah di sini banyak sekali nih anggrek-anggrek yang digantung dengan media pot plastik ya. Iya, betul. Di sana tadi kan full kayu fosil. Nah, sekarang di sini dengan pot plastik digantung tapi ada naungannya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Onggo. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya saya tuh kalau naungan ini orientasinya itu dari pertanian Thailand. Oh, gitu. Pertanian Thailand, cuma lebih kalau digantung itu sirkulasi udaranya lebih bagus. Sirkulasi udara. Sirkulasinya lebih bagus seperti ini, sirkulasi lebih bagus. Tapi ini kalau saya katakan udah pulusan ini, masuknya paranet kita kecil. Oh, kecil, gitu. kecil. Kita lihat ke atas ya. Iya, kecil itu paranet kita di 120 ini. Kita buat lagi dari 120. Jadi warna daun tanaman anggrek ini tidak sehijau seperti yang kita pakai di bawah full naungan pakai paranet. Jadi agak-agak semi kekuningan. Semi kekuningan. Jadi profil hijau daunnya itu kurang masuk. Kurang masuk ya. Kurang masuk. Gitu. Nah, ini pasti ada tujuannya dong kok ini digantung dan saya lihat bolongannya ini kan ditambahi ya. Enggak karena aslinya seperti ini. Iya. Nah, terus ini ditaruh. Ini maksudnya apa? Ini sebenarnya kan untuk sirkulasi udaranya biar lebih bagus saja. Salah satunya itu kan kalau saat kita nyiram kandung airnya supaya lebih cepat larut. Oh, biar lebih poros ya. Lebih poros ya, sebagai drainasenya lebih banyak gitu. Itu jangan sirkulasi udaranya biar lebih banyak yang di dalam. Oh, gitu. Nah, ini sama Mas Onggo sengaja ditambahin bolongan-bolongannya. Ini campur aduk ini. Oh iya. Campur aduk, kemarin ada beberapa plan yang pada saat kita hujan itu turun bunganya, sisanya kita kirim ke kebun lagi untuk kita rawat. Jadi ini untuk nambah sensasi aja. Oh. Jadi biar kita gantung-gantung. Tapi salah satu teori yang bagus menurut saya digantung, ditempel termasuk yang bagus. Yang bagus ya. Ya, Oke, jadi di sini digantung. Nah, kemudian kita pengen lihat nih yang benar-benar dinaungi dengan baik menurut Mas Onggo. Nah, yang tidak dinaungi, kalau yang langsung saya katakan sudah pulsan ya. Pulsan. Yang ada naungan paranetnya. Ini dengan naungan paranet. Kalau kita buat perbedaan antara tanaman anggrek itu harusnya kan tumbuh di daerah tropis. Iya, iya. Nah, dengan ekosistem yang sejuk kan itu. Tapi kalau kita buat pulsan itu ada perbedaan. Nah, ini kategori yang kita buat di bawah naungan. Ini yang bawah naungan ya. Wah, ini banyak sekali yang sedang berbunga. Oke. Nah, ini yang dengan naungan bisa dilihat warna daunnya beda tetepan. Ya, lebih seger, lebih pekat seger, ya. Karena estetikanya anggrek itu kan kalau saya menilai sendiri, kita menilai itu bukan hanya bunganya saja yang cantik, tetapi kalau pertumbuhan daunnya warnanya bagus, jadi dia rimbun, dia akan lebih estetiknya lebih menarik lagi kan itu. Ya benar, karena kalau tanaman itu selain dilihat bunganya, kan kita juga ngelihat batang sama daunnya ya. Ya betul. Kalau batang dan daunnya itu seger gitu kan, wah, ngelihatnya juga lebih nyaman ya. Lebih nyaman itu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi nilainya itu bukan hanya sekedar di bunga, tetapi di warna daun, bentuk jumlah plannya, batangnya seperti itu. Balepnya kalau orang kita bilang orang pasarnya di balep. Di balepnya. Ya. Oke. Nah jadi ini sambil kita lihat beberapa anggrek yang memang sudah full naungan, walaupun di atas itu nggak pakai plastik UV ya. Jadi tetap. Saya lebih suka seperti ini karena apa? Habitat awalnya anggrek ini kan karakternya itu sebenarnya kan kena air hujan seperti ini. Soalnya kalau pakai UV intensitas cahaya itu kan mengandung sinarnya itu mengandung ada sinar merahnya, sinar birunya seperti itu. Kalau pakai UV itu berubah sehingga dia merubah klorofil yang masuk ke permukaan daun. Jadi, sehingga fotosintesisnya itu tetap berbeda antara yang sinarnya masuk secara langsung sama disaring pakai UV. Tapi tidak mengurangi
teman-teman yang usaha menggunakan UV tidak salah juga. Mereka tidak salah juga, yang penting intinya hidup aja yang Ya, penting betul. ya. Itu tidak mengurangi yang menggunakan UV. Karena memang fungsinya sendiri-sendiri ya. Fungsinya sendiri-sendiri, punya tujuan market yang sendiri-sendiri. Jadi di sini itu kenapa Mas Onggo hanya menggunakan paranet tanpa menggunakan UV, karena berdasarkan pengalamannya beliau diaplikasikan di sini di daerah Bantul, ternyata untuk kesehatan dan apa ya, untuk pertumbuhan anggrek itu lebih optimal ketika di sini. Nah, ini catatan ya. Di sini dengan cukup dengan paranet tanpa UV ternyata membuat tanamannya beliau lebih optimal. Nah, seperti ini ya. Terus kita lihat yang di depan teras. Nah, ini benar-benar di depan teras. Yang ternaungi memang ini ya, daunnya jadi seger-seger gini ya. Iya, seger. Pekat ya. Ini bukan karena, kalau biasanya kalau tanaman itu kan warna apa hijaunya tuh gelap tuh biasanya kebanyakan zat besinya. Nah, ini bukan karena kebanyakan zat besinya, bukan, tetapi karena memang dia itu ternaungi cukup untuk sirkulasi udaranya bagus, sinarnya bagus, sehingga warnanya hijau. Kadang tanaman tuh ya warna hijau gelap itu identik dengan kelebihan besi. Oh, gitu. Seperti itu loh, kalau kita bahasa pasarannya itu kangkung. Nah, kangkung yang di tepi sungai itu kan banyak besinya dipecahkan itu misalkan gitu, dibanding yang budidaya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi jangan kaget kalau Mas Onggo ini sangat fasih, karena ternyata beliau ini ternyata dulunya adalah lulusan sarjana pertanian ya. Jadi kadang orang taunya wah Mas Onggo ini penjual anggrek, tapi basicnya beliau adalah sarjana pertanian, sehingga cukup paham tentang bagaimana merawat anggrek. Nah, mungkin ada tambahan lagi tentang perawatan anggrek dengan naungan mungkin? Ya, itu tadi sama saya sarankan untuk sahabat-sahabat anggrek yang hobi tanaman anggrek, itu lebih bagusnya itu ada naungannya. Walaupun mungkin di taman ada pohon kambojanya atau pohon apa sebagai perindang, sebagai pelindung, sehingga sinar matahari itu tidak 100% masuk ke tanaman anggrek gitu. Jadi ya boleh, silahkan monggo, yang tahu, cuma kita hasilnya itu endingnya kalau menggunakan sinar matahari langsung itu warna daunnya tetap beda. Ya ada juga yang warna daunnya bagus, itu karakter anggreknya biasanya kebutuhan untuk airnya ya cukup, udaranya cukup, juga intinya tuh di suhunya yang cukup itu dia bisa normal hijau. Tapi kalau enggak, karakter plantnya sudah enggak sehat, kita buat seperti rata kuning. Oke, nah jadi saya cukup mengamini apa yang dibilang sama Mas Onggo, karena kembali lagi ketika di hutan pun yang namanya anggrek itu kan 90%, bukan 90% ya, sebagian besar dia hidupnya epifit, menempel di pohon yang secara umum pasti akan mendapat naungan dari pohon induknya. Jadi seperti itu penjelasannya merawat anggrek dengan naungan versinya Mas Onggo. Terima kasih.